Bisa nggak kita membuat search engine, name it Gatot Kaca misalnya, name it Gatot Kaca, berapa triliun duit yang dibutuhkan untuk membangun ini. Saya sudah mempersiapkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kalau kalian tanya ke siapapun gitu, asalkan jangan ke pejabat ya. Tanya ke orang tua kalian, istri kalian, suami kalian, teman, dosen, guru, tukang beca, tukang gorengan, tukang bakso. Itu tanyalah, setuju nggak hukuman mati untuk koruptor? Jawabannya pasti setuju, ya kan? Terus nih, pasti dari kalian pernah lah ngobrol-ngobrol soal politik, ya kan? Khususnya soal korupsi. Terus muncul deh pertanyaan, kenapa sih di Indonesia susah banget gitu hukuman mati untuk koruptor? Dan memang itulah yang saya pertanyakan juga. Dan akhirnya, saya sebagai rakyat yang B aja, riset dan akhirnya terbuatlah video ini. Oke, mari kita bahas. Kenapa hukuman mati itu sulit diterapkan di Indonesia? Ada apa dan siapa yang menghalanginya? Waduh, ada tukang bakso. Lanjut gak nih? Bahaya lanjut aja, tapi jangan berisik, oke? Yuk, opening dulu. Sekalipun kamu pengetahuan politiknya nol gitu, nggak peduli banget gitu, pembahasan ini sudah saya sederhanakan dan bisa dicerna oleh orang-orang yang B aja lah sekalipun. So, nikmati aja. Sebelum ke jawaban inti, yuk pahami dulu tentang korupsi. Sistemnya gimana dan seperti apa sih korupsi itu? Nah, jadi saya sempat bertanya-tanya itu, emang korupsi itu gimana sih? Kayak nangkap susah banget gitu. Ternyata korupsi itu bukan kayak ngambil uang nyolong gitu aja, bukan. Kalau kayak gitu ya pasti yang kecurian cepat sadar ya kan. Loh, uang saya 1 juta, loh kok sekarang tinggal 100.000? Waduh, ada yang nyuri, cari. Bukan kayak gitu. Ternyata para koruptor itu memiliki skill khusus yang tidak bisa dideteksi oleh ninja sensor manapun, oleh emblem apapun, dan oleh buil apapun. Korupsi memang maling-maling juga, tetapi caranya beda dan memang rumit. Contoh nih, korupsi level beginner lah, bisa dibilang korupsi level ecek-ecek. Dan ini kayaknya umum dilakukan oleh para pejabat dan mungkin kita pernah gitu melakukannya. Justru kayak gini banyak sekali. Contoh, di setiap pemerintah daerah atau kota atau sejenisnya lah, pasti kan mereka butuh uang untuk melakukan kegiatan, aktivitas atau event yang kayak gitulah. Nah, gak mungkin dong mereka minta uang ke rakyat. Sini uang, yuk iuran, kita mau perbaiki jalan nih, ayo rakyat iuran. Gak mungkin dong. Nah, akhirnya mereka minta uang tuh ke pemerintah. Ya walau uang pemerintah juga rata-rata dari pajak kita juga sih, rakyat juga. Tapi ya gitulah alurnya. Nah, contoh nih, ada daerah yang namanya Talokan. Nah, si Talokan ini mau ngadain kegiatan bagi-bagi sembako gitulah ke rakyat. Kayak bantuan minyak, telur, beras, tepungnya kayak gitulah. Nah, si Talokan ini butuh uang ya kan berarti. Makanya dia harus mengajukan atau meminta uang ke pemerintah tersebut lah. Sebut saja pemerintah Wakanda lah. Bos, saya mau bagi-bagi sembako nih, butuh uang 1M. Ini rinciannya apa aja yang mau dibagikan dan apa aja yang mau dibeli. Ini toko-tokonya nih, tempat yang akan saya belanja. Oke ACC, gaskan, bagi-bagikan. Nah, yang gak diketahui adalah setiap dari item yang dibeli itu harganya sudah di markup alias dinaikkan. Contoh nih, tepung harganya 7.000 itu ditulis 10.000. Bilangnya tepung premium lah, tepung bagus lah, dan lain-lain. Atau dengan cara memasukkan atau membuat list-list biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dan gak ada gitu. Nah, yang pada intinya adalah kelebihan-kelebihan itulah yang akan diambil oleh para pejabat di Talokan. Dan yang paling membagongkan lagi biasanya, toko yang menang tender atau toko tempat belanja-belanja itu ternyata toko salah satu dari relasi, kenalan, keluarga, atau bahkan toko dia sendiri. Aduh. Jadi dalam bon atau nota itu bisa di kong kali kong lah, tahu kan kong kali kong. Harganya berapa ditulis berapa. Jadi sebagai bukti, nih bukti harganya segini kok. Nah, itu familiar kan dengan sistem kayak gitu. Lebih luasnya nih, kalau koruptor level mythical glory itu mereka mainnya udah jauh. Saking jauhnya, habit atau kebiasaan mereka udah beda tuh. Uang yang kita mah disimpan gitu, dia mau malah dicuci. Waduh. Ya, biar kekayaannya gak kelihatan.
Contoh nih, pencucian uang seperti beli aset atau memiliki aset atas nama orang lain, bikin perusahaan di negara lain, menyimpan aset di negara lain, mendirikan yayasan amal palsu, bahkan ada yang dengan cara main judi ke luar negeri dengan alasan dia punya uang ya hasil judi itu. Aduh. Jadi nih kalau kita judi di luar negeri, ya itu kan nggak bisa diproses oleh hukum Indonesia. Jadi makanya mereka alasannya pakai kayak gitulah. Nah itulah kenapa rata-rata pejabat koruptor yang belum tertangkap itu nggak kelihatan flexing amat kayak Indra Kents, Doni Salmanan, Alan Suryajana atau lain-lain lah. Karena itu bahaya banget. Kekayaan mereka bisa terdeteksi meningkat pesat dan potensi diperiksa oleh KPK. Nah sekarang masuk nih ke segmen kenapa orang korupsi gitu. Kalau kita lihat-lihat, gak ada kayaknya pejabat yang miskin, bener kan? Ya bukan gak ada sih, ya ada, tapi mungkin dikit banget. Tapi rata-rata kaya. Tapi kalau pejabat setingkat pejabat pemerintah kota, provinsi, atau anggota dewan, kayaknya gak ada deh, mustahil ada yang miskin ya kan? Pasti kaya-kaya dong, dari kalangan orang ekonomi menengah ke atas, bahkan ke atas gitu ya kan? Karena toh ingin sampai ke situ aja harus pakai uang banyak ya kan? Dan bukan rahasia umum lagi ya kan? Nah terus kalau kita lihat-lihat lagi, banyak tuh pejabat-pejabat yang memang latar belakangnya pebisnis atau punya bisnis lah, punya usaha lah, udah sukses sebelumnya lah. Nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya gitu pejabat-pejabat yang katanya wakil rakyat itu kaya-kaya dan ekonominya memang menengah ke atas sebelum jadi pejabat pun. Dari sini aman ya kan, toh mereka sebelum jadi pejabat udah kaya-kaya, pakai uang sendiri, kerja keras sendiri ya kan. Nah sekarang kita belokkan faktanya. Coba lihat para koruptor, apakah ada gitu yang miskin? Apakah ada gitu yang ekonominya menengah ke bawah, lagi terlilit hutang, lagi kena tipu, lalu terpaksa korupsi? Kayaknya jarang deh, bahkan mungkin nggak ada, ya kan? Justru para koruptor itu memang mereka orang-orang kaya loh, pebisnis, investasi juga ya kan, orang-orang pintar, orang-orang kaya. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa soal ketingkatan kesejahteraan saja itu nggak ada bedanya gitu. Berarti kaya atau miskin bukan faktor orang bukan faktor kenapa orang korupsi. Nah sekarang muncul tuh yang jadi pertanyaan dasar adalah kenapa sekelas orang kaya kok masih aja gitu korupsi, masih aja pengen uang lebih. Aduh. Nah jawabannya adalah mentalitas adalah faktor paling utamanya. Mentalitas sama akhlak lah, dua itu. Sebenarnya korupsi tidak ada hubungannya dengan ideologi, aturan, apalagi dengan bentuk sebuah negara. Jika ideologi bagus, aturannya ketat, pemerintah adil sekalipun, tetapi jika mental masyarakatnya korup, pejabat-pejabatnya korup, ya tetap aja ya kan terjadi korupsi berjamaah bisa-bisa. Dan nggak akan ada yang ngeproses karena toh semua korup semua, pada dia diam aja. Oh, situ korupsi, situ korupsi, situ korupsi. Oh, saya korupsi juga. Udah diam lah. Gitu. Mental yang mereka anut adalah mental cari untung, kaya gitu. Seperti yang biasa dianut oleh kita juga ya kan. Mental ini didasari oleh didikan saat kecil. Karena sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi kaya, bukan jadi orang baik. Lihat tuh orang kerja di pinggir jalan, cari rongsok. Nanti kamu harus kerja keras ya biar kaya dan sukses, biar nggak susah kayak mereka. Coba andai gitu dari kecil kita lihat tuh orang kerja keras di pinggir jalan, cari rongsokan di tempat sampah. Kamu harus kerja keras ya harus pintar ya biar sukses. Nah nanti kamu bisa bantu orang-orang kayak mereka. Coba lihat, yang kedua lebih enak ya kan, lebih enak didengar. Sama-sama mendoakan supaya sukses, tapi akhirnya yang berbeda. Alhasil ketika kita bekerja, berbisnis, apapun lah, pada akhirnya nyari untung. Kamu menjadi dokter, sebenarnya kan pengen kaya dan hidup terjamin ya kan, bukan ingin membantu. Jangan jadi polisi, jadi tentara, ingin hidup terjamin, ingin kaya ya kan, bukan ingin niat membantu. Nah makanya udahlah, jangan nyalahin siapapun, coba lihat ke diri sendiri. Bener kan, kita juga punya rasa dan punya punya kepribadian kayak gitu kok. Selain faktor mental, faktor akhlak dan pendidikan agama itu penting juga. Pendidikan agama dari kecil itu mempengaruhi sekali. Jauhnya agama dari kita saat kecil, apapun agamanya, efeknya kita akhlaknya kurang gitu. Jadi kalau maling mencuri karena memang mereka kepepet, terpaksa gitu, walau kadang ada yang karena kesempatan, tapi rata-rata mereka butuh banget gitu uang, ekonomi menengah ke bawah. Tetapi koruptor justru membuat celah, membuat kesempatan dan mendatangkan kesempatan untuk apa? Untuk memperkaya.
Nah, sekarang masuk ke topik pembahasan utama. Kenapa hukuman mati sulit banget diterapkan di kasus korupsi di Indonesia? Ada kata-kata atau kutipan yang bisa menggambarkan keadaan Indonesia sekarang. Ini relate banget sih, menurut saya cukup relate juga. Ibarat ada seorang pencuri sekarung beras, lalu ada 100 ayam yang mengejar kalian. Agar tidak dikejar lagi oleh 100 ayam itu, kita harus menaburkan 1 kilogram beras, ya kan? Nah, nanti ayam-ayam itu akan lupa dengan kita dan akan mematuk-matuki itu tuh beras-beras yang udah terhamburan. Nah, itulah keadaan Indonesia sekarang. Realitasnya sebenarnya di Indonesia ada kok hukuman mati untuk koruptor. Ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kalau nggak salah. Coba revisi kalau salah. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi ya realitanya nggak ada gitu koruptor yang dihukum mati karena memang masih ada celah untuk itu. Untuk orang bisa lolos dari korupsi gitu. Maksud lolos dari undang-undang ini nih gitu. Kunci hukuman mati bagi para koruptor ya ada di undang-undang itu sendiri yang harus ada undang-undang yang mengatur itu, menyebutkan hukuman mati untuk koruptor. Nah, tapi nih ada tapinya. Undang-undang itu kan disusun oleh para anggota dewan, ya kan, anggota DPR. Yang mana tahulah DPR kita gimana? Kayaknya susah sekali gitu untuk membuat pasal yang menghukum koruptor dengan tegas tanpa ampun gitu. Hukuman mati contohnya. Bukan rahasia lagi ya kan bahwa negara ini itu dikuasai oleh orang-orang yang penuh dengan kepentingan, ya kan. Terlalu rumit, kompleks untuk menghukum koruptor dengan hukuman mati memang. Karena akan ada penghalang-penghalang yang datang gitu beralasan karena itu melanggar HAM, merusak mental psikologis orang lah, keluarga, orang lain, masyarakat lah, terlalu kejam lah, tidak memberi kesempatan lah, apalah inilah itulah. Belum lagi gitu realitanya para koruptor masih saja bisa tersenyum toh ketika mereka ditangkap. Seakan-akan mereka mau bilang gini nih, santai aja kali. Banyak gitu koruptor yang masih bisa hidup enak gitu karena faktanya di belakang mereka masih banyak itu backingan, masih banyak relasinya. Makanya ketika orang ditangkap korupsi gitu karena kasus korupsi biasa aja. Makanya ketika orang tertangkap kasus korupsi itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu mereka menyeret nama-nama orang tertentu. Karena sudah pasti korupsi sebenarnya tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Ada beberapa orang gitu, beberapa tim. Tapi ini jarang terjadi gitu. Maksudnya jarang terjadi itu jarang ada orang yang menyeret nama-nama lain gitu. Ini jarang terjadi. Karena sebenarnya mereka lah yang akan membantu para koruptor yang ditangkap itu ketika mereka dipenjara gitu. Dan sekali orang tertangkap korupsi, itu pun hukumannya nggak berat-berat amat gitu. Bisa dibeli pakai uang, ya kan? Hingga nih saya sempat gitu mikir-mikir, oke lah koruptor nggak dihukum mati gitu, tapi dimiskinkan. Jadi semua harta kekayaannya dirampas, sisakan untuk biaya hidup aja lah. Dilarang bekerja di instansi pemerintah, dilarang bekerja di PT, CV yang terdaftar di negara gitu. Dilarang juga untuk mendirikan bisnis, usaha atau sejenisnya lah. Dilarang bekerja di kantoran, dilarang bekerja sebagai profesional. Intinya buat para koruptor itu sulit dari segi karir lah. Jangan diberikan masuk sedikit pun ke instansi pemerintah. Buat dia hanya bisa memilih bekerja sebagai rakyat kecil gitu. Kayak tukang beca, pedagang PKL, pedagang asongan, penjual rongsok dan yang kayak gitulah. Ya maaf ya, di sini bukan berarti saya merendahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut, tapi tujuannya supaya koruptor itu merasakan pekerjaan-pekerjaan rakyat kecil kayak gitulah. Jika dia seorang sarjana S1, S2, S3 atau memiliki gelar atau penghargaan, cabut tuh penghargaannya, cabut tuh gelar-gelarnya. Intinya miskinkan dia dan jauhkan dia dari pemerintahan lah selamanya. Gitulah, ada emosi. Doa selalu datang untuk negara kita tercinta Indonesia. Semoga pejabatnya berkualitas lah, mentalnya juga kuat-kuat. Dan ya, moga gitu ada gitu pejabat seperti dia. Nah, yang nggak tahu coba lihat dia siapa. Video ini coba lihat. Dah ya, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Ya, demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah.